Kajian kita sudah sampai surat An-Nisa ayat ke-63. Ayat 63. Kalau untuk kita kaji kembali, maka bisa panjenengan style di YouTube. Saya beri judul tips menghadapi orang hipokrit. Hipokrit itu orang yang munafik lah, orang yang tidak sama antara ucapan dan hatinya, antara pembuatan dan hatinya. Ucapannya, tindakannya menunjukkan dia orang beriman, tapi hatinya dia hanya sekadar mencari keuntungan duniawi seperti itu. Dan mereka akan selalu ada sampai hari kiamat juga tetap ada. Maka diantara tips yang Allah berikan di sini adalah fa'arid anhum. Usah di riul bahasanya lah. Yang rupanya main, tapi kita nggak bisa menghukumi karena memang secara lahiriah dia melakukan yang sama dengan kita lakukan, dengan orang Islam lakukan, dengan Rasulullah lakukan. Sholat yang milu sholat, ngaji yang milu ngaji, haji yang mungkin milu haji, zakat yang milu haji, yang milu zakat, seperti itu. Itu orang-orang munafik, orang yang tidak sama antara hati keyakinannya dengan mulut dan perbuatannya. Itu fa'arid anhum wa'idhum, ya tetap nggak usah diriul, nggak usah digople nggak usah dimakan hati, nggak usah diambil hati lah. Tetapi wa'idhum tetap diberi nasihat. Kemudian waqul lahum fi anfusihim qaulan baligha, ucapkan saja dengan kata-kata yang memang meyakinkan. Tapi soal hidayah itu miliknya Allah. Bahkan terkait dengan cerita seperti Ustadz Yahya Waloni, kemudian itu saya kemarin mendengar percakapan ataupun dialog wawancara antara Dr. Richard Lee yang baru masuk Islam lumayan, itu mewawancarai siapa tokoh internasional yang sekarang di Malaysia, namanya Zakir Naik. Dokter Zakir Naik, dokternya beliau dokter medis, tapi kemudian dia hanya mempraktekkan ilmu kedokterannya untuk praktek, katakanlah bahasanya praktek dokter hanya beberapa saat, nggak lama. Tapi kemudian sekarang dia gunakan umurnya untuk berdakwah ke seluruh dunia. Sudah 50 negara yang dia jalani. Ditanya atau istilahnya kalau dokter Zakir Naik itu diundang ke sebuah tempat, itu tiket pesawatnya, hotelnya dia biayai sendiri. Jadi dia tidak mengambil keuntungan dari aku. Kemudian ditanya kesehariannya ngapain aja gitu. Kesehariannya dia ya seperti orang soleh lakukan. Kalau pagi mungkin dari tidur ya, tidur beberapa saat, kemudian sholat tahajud, kemudian tidur lagi, kemudian sholat subuh dan sebagainya, kemudian sholat duha dan seterusnya itu. Sekarang tinggal di Malaysia dan beliau menyampaikan bahwa secara muslim kalau untuk tempat yang paling nyaman untuk tinggal itu ternyata di Malaysia, bukan di Indonesia. Tapi dalam waktu dekat dia akan mengunjungi Indonesia, mungkin untuk yang terakhir kali atau enggak. Ada 3 tempat, yaitu di Surabaya, di Malang dan di Jakarta. Itu beliau prinsipnya adalah meniru Rasulullah. Dia bisa jadi orang kaya tapi tidak menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri. Misalnya apa? Ya tadi dia prinsipnya bahwa 51% dari penghasilannya dia itu untuk berdakwah, untuk berbisnis sama Allah. 51%, luar biasa. Dia juga punya usaha, tapi usahanya ya dia untuk istilahnya usaha cari nafkah, itu hanya mungkin berapa persen dari waktunya sehari-harinya. Sebagian besar untuk dakwah, baik lewat media sosial maupun secara langsung. Itu Dr. Zakir Naik yang tentu videonya sudah banyak sekali dan aslinya orang India. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan dalam surat An-Nisa yang terkait dengan masalah orang-orang munafik atau orang bahasanya orang hipokrit, orang yang antara hati dan ucapan dan tindakannya tidak seselaras. Kita lanjutkan ke ayat ke-63-64 yang sebagian mungkin ada berpendapat kok ini bicara masalah Rasul, kemarin masalah orang munafik, ya tetap masih ada kaitannya lah gitu. Monggo dibuka surat An-Nisa ayat 64. Sudah dibuka? Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Wa ma
arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Panjang ditarik nafasnya. Kemudian pada kata-kata idzolamu itu zalnya ketemu dot ada tasdid merupakan idgham. Jadi posisinya langsung ke posisi dot bahkan bukan Jadi suara zalnya tidak kedengar. Yang kedengar suara dot berarti monyong. Kalau kan nyengir ini itu idgham ya, dimasukkan idgham lain yang karena apa mutajanis yang mirip lah. Kita ulangi lagi. Tarik nafas. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ya, kita berhenti darurat walaupun tidak ada tanda wakafnya karena napasnya tidak kuat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kuat nafasnya. Kalau nggak kuat boleh diwakafkan darurat lagi di kata-kata mimma qadaita. Kita coba di mimma qadaita. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi dalam membaca Al-Quran ada istilah wakaf darurat, ada wakaf sesuai dengan tanda wakaf, kemudian ada wakaf dari kategori baik buruknya, ada wakaf hasan, wakaf qabih. Wakaf hasan ya wakaf yang baik, yaitu apa? Yang maknanya tidak tanggung.
Jadi kadang-kadang kalau kita tidak tahu artinya ya nanti hanya sekedar kata sebelumnya biasanya fi amudhim gitu ya. Atau ada seperti itu. Jadi yang baik itu yang secara kalimat sempurna, ya ini membutuhkan pengetahuan tentang makna Al-Qur'an. Baik, kita kaji maknanya. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus mir rasulin, seorang utusan. Kalau panjenengan mengkaji lewat pembahasan dari Dr. Sarwat di channelnya namanya Rumah Fikih gitu. Kita misalnya ketik di YouTube tafsir An-Nisa ayat 65 akan dijelaskan panjang lebar, diantaranya wa ma arsalna, tidaklah kami. Ini kok Allah mengatakan kami. Kalau bahasa Indonesia kami biasanya kan dua orang atau lebih ya. Saya dan jenengan, kita, atau saya dengan teman saya ini kami gitu. Dan itu apa berarti Allah lebih dari satu misalnya, itu dibahas di situ. Bahkan juga dalam bahasa Arab kan ada kata-kata huwa, qul huwallahu ahad. Huwa kan Muhammad laki-laki misalnya. Apa Allah berarti laki-laki? Kemudian juga Allahumma antas salam. Anta kan engkau laki-laki, bukan antis salam gitu. Ya bukan berarti maknanya Allah itu seperti itu, bukan Allah laki-laki atau Allah dua dan sebagainya. Kenapa? Karena kita dalam memahami Al-Quran tidak bisa hanya satu atau lepas dari ayat yang lain. Misalnya apa? Kalau kita berpikir, loh huwa kan laki-laki, nah nu kan kita lebih dari satu, kami itu. Allah berarti apa seperti itu? Ya tidak. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang seperti yang mirip, enggak ada. Maka ketika saya teringat ketika masih kecil, mutar-mutar umur segede Ilman atau seberapa, saya tanya sama ibu saya, "Bok, Gusti Allah sih kayak apa?" Ya orang kayak ngapa-ngapa. Orang kayak ngapa, orang kayak ngapa. Artinya memang tidak bisa dibandingkan. Lalu ketika ada kata-kata wa ma arsalna, dan tidaklah kami Allah di sini. Ya kalau tidak menggunakan kata-kata ya, oh ya bagaimana kita? Maka karena Allah berkomunikasi dengan kita yang menggunakan bahasa kita, intinya seperti itulah kita pahaminya. Jadi wa ma arsalna, dan tidaklah kami Allah, tidaklah Allah mengutus mir rasulin, dari seorang rasul. Bahkan kata rasul juga dibahas oleh Dr. Sarwat, bahwa kenapa kok kalau arsala yursidu kan irsalan, istilahnya sebagai isim masdarnya utusan, atau orang yang diutus harusnya mursalun. Ya kenapa Allah tidak menggunakan kata mursal gitu? Adalah itu bahasan orang-orang yang ilmunya tinggi lah. Ya, kita bahasnya saja pokoknya bahwa Allah tidaklah mengutus seorang rasul illa liyuta'a binillah, kecuali, artinya Allah itu hanya pokoknya mengutus rasul itu adalah liyuta'a, untuk ditaati, untuk diikuti, biidnillahi, dengan izin Allah. Artinya apa? Ya bahwa tadi ayat lain mengatakan ma'atakumur rasul fakhuduhu. Pokoknya gak usah kayak mikir, gak usah dipikir-pikir tentang orang pas teman otak kita yang gak pas gitu. Otak kita terbatas kemampuannya untuk menganalisis perintah-perintah Allah kalau akan dipikir dengan akal kita. Maka ya intinya prinsip dasar keimanan ya pokoknya kalau kita yakin itu sudah betul-betul dari Allah, ya sudah kita ikuti semampu sekuat kita. Bahkan kata-kata Rasul juga dibahas, jumlah Rasul ada berapa sih gitu, karena ada terkait dengan masalah istilah dalam Islam, yaitu ada Nabi, ada Rasul. Jadi kalau ada sebuah hadis yang saya tidak hafal yang mengatakan bahwa jumlah Rasul itu kurang lebih berapa, 1.500 apa berapa, kemudian jumlah Nabi ada 24 ribuan gitu. Jadi loh banyak banget. Lalu ada bedanya apa? Maka oleh secara sederhana diajarkan di sekolah, biasanya kalau Rasul itu diberikan wahyu lalu dia ditugasi untuk menyampaikan kepada orang lain, itu namanya Rasul. Tapi kalau hanya untuk dirinya sendiri, katakanlah itu diistilahkan sebagai Nabi. Maka dipahami kalau Rasul mesti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul, gitu aja pemahamannya. Di sini
Wa ma arsalna min rasulin, dari seorang utusan siapa saja yang namanya rasul dari sejak Nabi Adam yang kita ketahui biasanya wajib kita pahami paling tidak ada 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya Allah mengutus Rasulnya untuk diikuti atas izin Allah. Ailam lam nursilu rasulan minar rusuli illa li ta'abi amrillahi ta'ala fa ta'atuhu ta'atu lillah wa ma'siyatuhu ma'siyatu lillah. Bahwa Allah mengutus Rasul dari setiap Rasul dari dulu untuk diikuti aja dengan perintah Allah, maka barang siapa atau mentaati Rasul berarti sama dengan mentaati Allah, dan melanggar ajaran Rasulullah berarti juga sama dengan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha ay law anna haulal munafiqin. Ini masih membahas tentang orang-orang munafik. Lau anna haulal munafiqin akhina dzalamu anfusahum bi adami qabuli hukmika. Kalau saja orang-orang munafik itu ketika mereka berdolim pada diri sendiri, dolim pada diri sendiri, apa itu? Yaitu tidak menerima hukummu. Nah, kemarin kan ada ceritakan ada dua orang yang bertengkar, lalu salah satunya bahkan ada yang orang munafik, yang orang Yahudi ingin berhukum kepada Rasulullah malah karena terkenal adilnya. Lalu orang munafik jangan ke Rasulullah, mendingan ke yang orang Yahudi itu, yang itu tuh, yang bisa menerima suap kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi mereka malah kebalik. Ini yang katanya orang Islam tidak mau berhukum pada Rasulullah, pada hukum Islam, yang Yahudi malah kepada Rasulullah kayak gitu. Jadi di sini kategorinya termasuk orang yang dolim pada diri sendiri. Kita pahami bahwa dolim pada diri sendiri berarti gampangnya dipahami. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang paling mudah dipahami, ngerti itu baik tapi malas melaksanakan, ngerti itu jelek tapi tetap diterabas. Itu dolim jelas. Makanya ketika ada hadis mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dolim, maka sahabat sempat bertanya, wahai Rasulullah, apa ada orang yang tidak dolim gitu? Ya, tidak melakukan dolim apa pada manusia seperti manusia umumnya? Ya begitulah secara umum. Ngerti alek tapi tetap dilakoni, ngerti apa kita ibu melakoni kan gitu, itu kan dolim. Gitu. Apa ada yang tidak dolim? Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat atau dalam hadis bahwa tidak akan masuk orang yang dolim adalah orang yang dolim sebagai katakanlah inna syirka la dzulmun azim, syirik maksudnya, dosa syirik. Di sini Allah mengatakan bahwa andai saja, walau kalau kita tidak boleh pakai andai dalam arti kalau sudah terjadi sesuatu yang sudah terjadi, kita tidak boleh mengatakan andai kata, umpamanya dongane lah bahasanya ini. Sebab itu kadang-kadang misalnya kemarin ada cerita orang yang meninggal di Jakarta, anaknya sedang lagi perempuan nungguin. Kalau mungkin saya larinya cepat mana nih ya? Oh enggak pakai kalau. Sesuatu yang sudah terjadi enggak bisa untuk tidak terjadi. Satu. Jadi bahasanya kalau sudah terjadi kita dilarang mengatakan andaikan saja aku begitu, andaikan orang kayak gue ya enggak boleh gitu. Walakin qulu qaddarallahu wa masya'al. Tapi katakanlah ucapan dia sudah takdirnya Allah. Karena kalau sudah ditakdirkan sudah terjadi ya mesti terjadilah. Betapa kaya kita contoh sejarah yang paling mudah dipahami adalah betapa contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini jenderal yang luar biasa cerdiknya. Ketika dia masih belum jadi orang Islam, dua pinter, yaitu dia termasuk pasukan yang mengalahkan tim pemanah Rasulullah di perang Uhud. Itu Khalid bin Walid langsung udah balik, mengerti kalau balik, cerdas itu. Maka begitu dia masuk Islam, luar biasa manfaat cerdasnya, luar biasa dalam menjadi pemimpin. Maka setiap kali pertempuran yang dihadiri oleh Khalid bin Walid mesti menang terus. Dia itu ingin sekali yang namanya dia, karena dia tiap kali jadi jenderal perang mesti perang menang. Tiba-tiba dipecat sama Umar bin Khattab, diberhentikan dalam arti tanpa salah, tanpa kekurangan. Alasannya kenapa? Karena Umar khawatir nantinya generasi sudahnya mendewa-dewakan Khalid bin Walid istilahnya. Maka sesungguhnya dia
ingin sekali dia meninggalnya di medan perang sebenarnya, tapi ternyata meninggalnya di tempat tidur gitu loh. Artinya kalau Allah memang menakdirkan seperti itu ya udah, nggak bisa udah terjadi kayak apa, waduh jangan orang mati yang perang, nggak bisa lah. Kita berkeinginan boleh, tapi kalau sudah terjadi nggak bisa sampai mengatakan lau andai kata dongane ben gernyong ora kaya ya dian ora kaya iki, nggak bisa wis kejadian kok. Dongane ben ora kaya ki ya ora kaya ora bisa wis kejadian kok. Kita meyakini bahwa itu Allah yang menentukan. Tanpa Allah izinkan tidak mungkin sesuatu terjadi. Bahkan sampai orang meninggal dan sebagainya juga kalau Allah menghendaki nggak diizinkan nggak akan terjadi. Dan Allah tidak mungkin zalim lah, maka kemudian jangan menyalahkan Allah yang jelas. Kemudian di sini meskipun Allah memberikan contoh, memberikan kata-kata, kalau saja mereka itu ketika menzalimi diri sendiri, mereka datang pada Muhammad, fastaghfirullah, lalu mereka meminta maaf kepada Allah, kemarin salah gitu ya, kemudian beristighfar, wastaghfirullah Rasul, juga Rasulullah memintakan maaf buat mereka. Ini apa maknanya? Pernah saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang akan berakhir seperti apa. Bisa saja orang yang tadinya baik, bahkan ada hadis mengatakan, saya tidak hafal teksnya ya, ada orang yang sudah tinggal katakanlah sejengkal arahkan surga, hidupnya katakanlah dari kecil sampai tua, sampai katakanlah mau mati sebentar lagi, amalnya soleh, gitu misalnya. Tapi ketika dia memang oleh Allah divonis ini ahli neraka, yang tidak bahasanya kalau kita mau jawabnya dia laeh ya. Jadi kesannya bisa Allah. Kesannya dulu dia melakukan amalan ahli neraka. Maka amalan yang tadinya baik semua hapus semuanya bila dia ahli neraka gitu. Maka tidak boleh GR, juga tidak boleh mengalami orang kayak surah bakal di ngapun Gusti Allah, enggak boleh begitu. Ya, maka masa kita sampai kadang-kadang saking menyesalinya akan kejelekan orang lain, kemudian kita bertindak seakan-akan lebih kuasa daripada Allah, mengatakan wong kaya kamu wangel pun dongane ini. Allah aja memberikan kesempatan kan. Allah memberi kesempatan seseorang untuk bertobat selama nafas belum sampai tenggorokan, belum mau mati katakanlah. Makanya ajarannya adalah ajilu bitaubati, segeralah bertobat, setiap saat bertobat. Walaupun bertobat yang kelakuan iman kadang-kadang, tapi ajilu bitaubat qoblal maut seperti itu. Ini pun Allah mengatakan di sini bahwa andai kata saja mereka itu setelah kemudian melaksanakan suatu kesalahan, tidak mau berhakim pada Rasulullah, kemudian mereka menyesali bertobat, tapi istilahnya kan kita mengenal ada yang namanya tobat sambel, ada tobat nasuha gitu. Tentu yang dimaksud adalah tobat nasuha. Tobat nasuha itu apa? Tobat yang disertai dengan penyesalan, pengakuan atas kesalahannya, juga bertekad untuk tidak melakukannya lagi, bertekad berniat. Tetapi kalau ternyata kepleset lagi, ya balik lagi, kepleset lagi, balik lagi. Sekali lagi dalam hal ini kita mempelajari bahwa kita tidak boleh terlalu GR nyong istilah pasti ngemben nyong husnul khotimah. Kayak kamu mesti kayak orang bakal husnul khotimah, enggak boleh seperti itu. Kita hanya terus berusaha dan berdoa. Maka kita perbanyaklah Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi hanya Allah menggambarkan bahwa andai kata saja mereka datang padamu meminta ampun pada Allah dan Allah Rasulullah meminta ampun, la wajadullaha tawwabar rahima, tentu mereka akan mendapati bahwa Allah itu maha penerima taubat juga maha penyayang. Ailau anna haulal munafiqina hina dzalamu bi adami qabuli hukmika ja'uka taibina minan nifaq, mereka bertobat dari kemunafikan, mustaghfirin Allah, meminta ampun kepada Allah, min dunubihim, dari dosa mereka, mu'tarifina bi khati'atihim, mereka mengakui kesalahannya, wastaghfirulahum rasul ay wastaghfarta lahum ya Muhammad ay sa'altallaha an yaghfir lahum dunubahum, engkau memohonkan juga kepada mereka. Karena kalau orang munafik ini kan orang Islam, orang Islam yang lahiriahnya Islam tapi batinnya tidak Islam, maka ya bolehlah minta akan maafkan. Tetapi kalau meminta maafkan orang yang non muslim nggak boleh. Orang-orang jelas-jelas kafir tidak boleh dimintakan maaf. Bolehkah mendoakan orang-orang non muslim? Boleh, doanya adalah Allahumma hdi qaumi,
Seperti ketika Rasulullah dilempari batu di Taif, kemudian kan ditawari sama Jibril, bagaimana Muhammad kalau gue orang-orang Taif tak urugi bae karo gunung Taif apa? Jangan. Maka doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah. Jadi mendoakan orang non muslim boleh, yaitu mendoakan untuk diberi hidayah. Tapi kalau memintakan maaf nggak boleh. Itu ajarannya. Maka ketika dicontohkan Nabi Ibrahim kan sempat berjanji akan mintakan ampun kepada Allah, tapi kemudian dijelaskan dalam ayat lainnya bahwa itu hanya sekedar janji yang sudah ucapkan, tetapi tidak setelah jelas bahwa bapaknya adalah bukan orang Islam atau orang musyrik. Dalam hal ini dia bukan orang Islam, orang beriman, lalu dia bariun, dia berlepas diri. Gitu. Ini pemahamannya bahwa di sini kok Rasulullah mendoakan orang munafik. Ya, orang munafik kan orang Islam, cuma orang Islam yang lahiriah saja. Sementara kita juga ada ungkapan nahnu nahkumu bidzawahir. Kita bisanya hanya menghakimi secara lahiriah. Maka kita nggak boleh kata karena wong rajin temennya masjid ya kami mesti anu anak karpe kepengen uli apa. Kita nggak boleh mengatakan begitu. Kalau walaupun kenyataannya ada orang-orang yang ketika misalnya datangnya ke masjid atau menunjukkan keislamannya ketika dia ada urusan duniawi saja. Itu kita nggak boleh menghakimi kayak wong kaya mesti beli masjid negara arep ana bagian tok. Ngono ya ora taune misalnya nggak boleh begitu karena secara lahiriah ya kemudian sudah kita mudah-mudahan berharap mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, itu memberikan maaf, memberikan ampun sehingga kemudian dia bukan seperti itu. Kita kadang-kadang kan lebih gampang menghakimi orang lain timbang menghakimi diri sendiri. Lebih gampang nilai wong liya. Ngene apa nggih? Gampangane ndak bisa jelasna nama irama. Anak gajah nang ngarep mata ora keton, semut nang ngarep lautan malah keton. Biasanya apa? Salah wong liya, genah banget salah dhewe ora ngerti gitu. Nah, kita tentu tidak boleh seperti itu. Nah, ini di sini jadi caranya adalah boleh memintakan maaf pada orang-orang munafik. Ya kalau yang tahu orang munafik ya Rasulullah, tapi kita sebagai manusia diberikan ciri-ciri tanda-tandanya kan. Dalam tadi surat Al-Baqarah juga disebut bahwa orang munafik itu seperti orang yang menyalakan obor ketika padang melaku, tapi ngerpet teng mati opore mandeg gitu bahasanya. Atau ketika ada malam gelap gulita kemudian armaku keramak kleret analit, oh keton laku maning gitu. Jadi ya simpelnya adalah hanya orang-orang yang Islamnya hanya untuk mementingkan kepentingan duniawi saja, pikirannya akhiratnya tidak dipikirkan. Ayat selanjutnya fala wa rabbika alam litakidil qasam, maka sungguh demi ini demi Tuhanmu. Sungguh ini falanya untuk bersumpah ya. Maka sungguh demi Tuhanmu la yu'minuna, mereka itu tidaklah dikategorikan orang beriman, tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka itu meminta hukum, meminta fatwa keputusan hukum. Ya Muhammad fa rabbika ya Muhammad la yakununa mu'minin hatta yas'aluka hukman bainahum wa yardu bi hukmika fima tanaza'u fihi wahtalafu minal umur. Jadi orang-orang ini tidak dikategorikan orang beriman sebelum mereka itu meminta fatwa hukum kepada Rasulullah, lalu apapun yang diputuskan diterima. Karena Rasulullah pastilah, maka ketika walaupun secara iya kan ada peristiwa Rasulullah bahkan bukan di kalangan orang munafik, di kalangan orang beriman. Ketika misalnya ada riwayat ketika Fathu Makkah itu Rasulullah membagi harta rampasan perang kepada orang-orang Madinah yang jasanya sudah demikian besar, malah dibagi ini setitik. Wong-wong Mekah sih pada masuk Islam malah dibagi ini akeh. Ini kan secara lahiriah kadang-kadang kan nggak merasakan nggak adil kan? Iya kayak lo kayak nyong sih berjasa kan malah nyong orang dibagi ini, kalau malah ngomong malah dibagi akeh. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah itu jelas, itu kan seakan-akan itu. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan idil ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad yang adil dong. Nah akhirnya ternyata orang-orang yang mempertanyakan seperti itu kemudian kalau nggak salah itu akhirnya mengalami nasib bahwa dia ya kayaknya keluar dari Islam itu akhirnya gitu, jadi khawarij atau apalah.
Yang jelas kita sebagai belajarnya adalah bahwa pokoknya apapun yang Rasulullah putuskan itu mestilah yang terbaik. Walaupun ketone kayaknya ora pas gitu aja. Perkara kita tidak bisa tidak menjalaninya, atau misalnya kita kan karena memang ada kategori, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, kan ada kategori seperti itu. Tetapi misalnya kayak yang paling sering saya contohkan itu ya tadi lah, ya gampangnya masalah iddah itu ya. Iddah kan seakan-akan tidak bisa masakan, seakan-akan kalau kita mikirnya pakai otak, pakai akal. Kenapa orang laki-laki tidak punya iddah? Wong wadon iddahnya suwe banget. Paling cepat ya kalau lagi hamil sih ya bulan lahir ya lahirnya ya. Tapi kalau yang misalnya normal, kalau yang haid sampai 3 bulan lebih, kalau tinggal mati malah 4 bulan 10 hari. Itu kan karena kayak itu tidak adil. Kita nggak usah bicara itu lah, pokoknya Allah pastilah. Tapi kan itu tidak ada kewajiban bahwa wahai para istri yang kalau kamu sudah selesai iddahnya segeralah menikah lagi, kan tidak ada. Atau wahai para suami, barang siapa istrinya meninggal hari ini maka besoknya wajib menikah, kan tidak ada. Cuman boleh. Maka ketika ada orang yang melaksanakannya, kita tidak boleh kemudian dalam arti kayak kemarin aja ngelamit-lamitaken. Kelamit tak urung bae garing kuburna wis bocok maning. Maka ketika ada praktek dilaksanakan oleh seorang imam yang diceritakan hari ini istrinya menikah, hari ini menikah lagi, itu kan wahai sang imam, panjenengan sudah 80 tahun lebih. Hari ini istrinya hari ini nikah lagi. Ternyata jawabannya apa? Wahai kalian yang tanya, saya itu bukan karena saya kebelet nikah, bukan. Bukan saya karena kepengen dia bojo maning, bukan. Cuman karena nyong khawatir mboknya mati tetap pasti bujang, karena Rasulullah matinya itu masih punya istri. Itu tok persoalannya. Iyalah gitu. Itu tadi kita tidak boleh dalam hal ini madani atau ngatain bahasa Indonesianya madani, orang yang melaksanakan ajaran Allah yang dia laksanakan. Apalagi kalau kaitannya itu memang dibolehkan, kan seperti itu. Ini di sini terkait bahwa orang-orang itu tidak akan dikatakan orang beriman kecuali dia sudah melaksanakan ataupun menerima apa keputusanmu, dan sudah pokoknya apapun yang keputuskan, yang mereka berselisih lalu begini Rasulullah, lalu ya wis gitu. Baik itu antara orang Islam dengan non Muslim maupun sesama orang Islam. Kadang-kadang kita non Islam pada padu, kadang-kadang salah-salahan, ya kita contoh misalnya, ini bukan salah-salahan yang fatal lah. Kita contoh ketika ada 2 orang sahabat oleh Rasul diutuskan, kamu segera berangkat ke Maus misalnya, nanti kamu sholat asarnya di Maus saja. Lalu ketika sudah sampai di Pring Tutul misalnya, datanglah waktu sholat. Yang satu pegang bahwa amal paling utama adalah sholat tepat waktu atau di awal waktu. Yang satu mengatakan, loh Rasulullah tadi disuruh sholat di Maus ya. Ini kemudian dewek-dewek di situ. Lanyung ya pokoknya sholat di situ. Lanyung ya orang kok penang mau sholat paling sebelah suwene sih gitu kan. Nah itu kan terjadi perbedaan pendapat yang lo berarti ya orang melaksanakan perintah. Lo yang perintahkan perintah Rasulullah juga, perintah Allah juga, perintah Rasulullah kan perintah yang lain begini. Nah kemudian setelah pulang mereka lapor, dua-duanya dibenarkan. Maksudnya bahwa kowe segera mangkat men kok waktu asar wis tekan Maus, dilalai nang aring, iya nang aring kono macet gitu kan, bisa saja kan kita tahu macet, ternyata sudah waktu asar belum sampai Maus. Kayak gitu pemahamannya. Itu banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang kadang-kadang ya dijelaskan oleh Ustaz Hidayat. Memang kan walaupun kita dasarnya hadis, kan Rasulullah menyampaikan hadis kan selama 23 tahun. Apakah selama 23 tahun itu ada orang yang selalu setiap saat ikut Rasulullah sehingga ngerti persis seperti itu? Ya nggak ada lah. Kalau malam juga Rasulullah tidur sama istrinya. Ya kalau tidak dari istrinya ya yang sahabatnya tidak tahu. Artinya seperti itulah kita memahaminya. Gampangnya ya tetap belajar, tapi tidak menjudgment atau menghukumi diri bahwa nyong sing paling ngerti, kowe salah kabeh misalnya gitu, enggak. Nah ini tetap belajarlah dalam hal ini bahwa Rasulullah atau Allah menjelaskan orang-orang tadi tidak masuk kategori orang beriman sebelum meminta kalau ada perselisihan. Kan kita di ayat lain disampaikan wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kamu ada perselisihan, perbedaan pendapat dan sebagainya terhadap satu hal, kembalikan kepada sumbernya hadis dan Al-Qur'an hadisnya.
seperti apa. Kemudian setelah dikembalikan ke situ, kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman tadi setelah mendapatkan hukuman ketentuan hukum dari Rasulullah tidak mendapatkan dirinya suatu kesempitan. Wis pokoknya wa yusallimu taslima. Mereka menerima dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebombong-bombongnya. Nah, kita kadang-kadang sulit ya, lo ini kan nyuradil temen. Tapi kalau sudah Rasulullah, Allah Rasulullah udah. Ini sebuah pelajaran bagi kita untuk bisa berusaha menjadi apapun yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya, kita terima dengan sebagaimana kita pahami. Gak usah lalu apa kayak gue lah rembok gitu. Ayatsumma la yajidu fi anfusihim dayyiqan min hukmika wa yanqadu in qiyadan taman kamilan liqataika min ghairi mu'aradah wala mudafa'ah wala munazaah. Maka kemudian mereka setelah mendapatkan hukuman atau hukum dari Rasulullah, mereka tidak merasa ada kesempitan terhadap hukummu, mereka melaksanakannya dengan sempurna dengan keputusanmu dan tanpa adanya pertentangan ataupun membela diri ataupun istilahnya menawar ataupun kemudian mempertanyakanlah. Fahaqiqatul iman al-khudu' wal idzan. Maka hakikat dari iman ini adalah tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang Allah berikan ketika kita sudah jelas begini ya, sudahlah sami'na wa ata'na. Itu saja barangkali untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sebuah kemampuan dan kemauan untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmunya Allah, mengkaji ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau kita yakini dengan seyakin-yakinan, kita amalkan sekuat mungkin. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah, maka meskipun kita ya hanya 1-2 ayat, yang mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan keyakinan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita, menyongsong jemputan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat nantinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.